agama itu sebenarnya satu, Tuhan juga satu. Yang berbeda itu hanya mereknya saja. Katakan saja pakaian ya. Pakaian itu ya pakaian. Mau ia bentuknya celana atau baju atau kaos atau apalagi ya, sorban, jubah misalnya, kan sama, itu sama-sama pakaian. Fungsinya sama, untuk menutup anggota badan. Begitu juga agama itu juga seperti itu. Tidak peduli bentuknya apa, merek agamanya apa. Intinya agama itu adalah tentang hubungan, tentang sistem hubungan antara manusia dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combri Mahrifat. Siang ini kita akan berbagi atau berbicara sedikit tentang sesuatu yang pernah diungkapkan oleh Bapak Menteri Agama, untuk menjadikan Indonesia ini sebagai pusat peradaban atau sebagai pusat tasawuf, seperti itu ya. Hal ini sebenarnya senada dengan Tuan Guru kami dan proyek kami ini, bahwa untuk menjadikan Indonesia ini sebagai mercusuar atau pusat spiritual dunia, itu sudah kita mulai. Diantaranya adalah dengan memberikan pemahaman atau berbagi ya, bahwa Tuhan itu bukan milik orang Islam saja atau milik orang Kristen saja, tetapi Tuhan itu milik semua agama. Dan juga agama itu sebenarnya bukanlah merek itu ya, tentang merek Islam, merek Kristen, merek Hindu, Buddha, dan lain-lain itu. Tetapi agama itu adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Hanya saja saat ini itu orang terjebak dengan merek-merek tersebut, dengan merek Islam, dengan merek Kristen, merek Hindu, Buddha, dan lain-lain. Padahal mestinya tidak seperti itu. Nah, karenanya saat ini ya, untuk salah satu cara atau misi untuk mewujudkan visi besar tersebut adalah dengan kita membangun surau. Surau itu apa sih? Surau itu nanti bisa dipakai sebagai tempat ibadah, tempat berubudiyah, tempat berbagi pengalaman, berbagi ilmu lah istilahnya, untuk diskusi, sebagai tempat diskusi antar pemeluk agama. Jadi semuanya bisa masuk ke sana. Di situ juga sebagai lahan ubudiyah, seperti tadi kita sampaikan ya. Lahan ubudiyah itu apa sih? Sebagai lahan bakti. Bagi yang punya tenaga, di sana bisa mencurahkan tenaganya. Bagi yang punya harta atau uang, nanti bisa berubudiyah di sana. Seperti itu ya. Jadi kita menerima semuanya. Karena tujuan kami hanya satu, yaitu menjadikan itu tadi, Indonesia atau Nusantara ini menjadi pusat spiritual di dunia. Nah, dan mestinya karena ini pusat. Jadi kita juga berlomba-lomba atau berkolaborasi. Karena apa? Untuk membuat suatu bangunan itu dibutuhkan banyak sekali bahan, misalnya
batu, kemudian pasir, kemudian split, semen, dan lain sebagainya. Kalau saat ini kita hanya mengandalkan batu saja, itu tidak bisa. Makanya kita mengajak bagi siapapun, dari golongan apapun, kemudian mazhab apapun, agama apapun, atau kepercayaan apapun lah ya, entah itu kejawen, entah itu spiritualis Islam atau spiritualis Kristen, Hindu, Buddha, untuk bersama-sama mewujudkan itu. Kita bahu membahu. Caranya dengan apa? Dengan mendakwahkan bahwa agama itu sebenarnya satu, Tuhan juga satu. Yang berbeda itu hanya mereknya saja. Katakan saja pakaian ya. Pakaian itu ya pakaian. Mau ia bentuknya celana atau baju atau kaos atau apalagi ya, sorban, jubah misalnya, kan sama, itu sama-sama pakaian. Fungsinya sama, untuk menutup anggota badan. Begitu juga agama itu juga seperti itu. Tidak peduli bentuknya apa, merek agamanya apa. Intinya agama itu adalah tentang hubungan, tentang sistem hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ini sebenarnya tentang menjembatani perbedaan. Menjembatani perbedaan antara merek agama yang satu dengan merek agama yang lain. Kita tidak mungkin misalnya orang Kristen disuruh untuk memakai syariat Islam, dan sebaliknya Kristen Islam juga begitu, tidak. Tetapi ini tentang spiritual. Silahkan Anda Kristen, tapi umat Kristen yang kenal Tuhannya. Silahkan Anda Islam, tapi Islam yang ma'rifatullah. Mengapa? Karena agama itu tentang ma'rifat, agama itu tentang hubungan, tentang kenal Tuhan, sehingga ketika sudah kenal itu bisa berhubungan seperti itu. Karena ketika masing-masing orang ini sudah ma'rifat, sudah kenal Tuhan, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada lagi yang namanya saling klaim kebenaran. Ketika orang masih memperebutkan kebenaran, Tuhan saya yang benar, agama saya yang benar, dan lain-lain, itu berarti masih di sini, di thinking, di akal. Mengapa? Karena benar dan salah itu tempatnya di sini, di akal sini. Kita kasih contoh ya. Contoh saja uang. Uang itu senilai nominalnya 100.000, anggap saja seperti itu. Bagi orang yang berpenghasilan satu hari itu 1 juta atau 2 juta misalnya, maka ia akan menganggap uang 100.000 itu kecil atau sedikit, ya, nilainya sama 100.000 ya. Kemudian bagi orang lain, orang yang berpenghasilan sehari 100.000, itu ia akan mengatakan uang 100.000 itu biasa-biasa saja. Ya biasa, karena ia tiap hari bisa dapat 100.000 seperti itu. Tetapi bagi seseorang yang mungkin penghasilannya entah 15.000 atau 20.000, maka ia akan menganggap bahwa uang 100.000 itu nilai yang banyak. Padahal nominalnya sama. Nominalnya itu sama-sama 100.000. Tetapi karena ini ya, karena thinking, karena akal itu dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan, dan lain sebagainya.
Begitu juga dalam hal agama, bahwa benar dan salah, banyak dan sedikit, kemudian baik dan buruk, itu sebenarnya tidak berlaku lagi dalam agama. Itu hanya berlaku di sini. Yang baik buruk itu terpengaruh oleh kebiasaan, terpengaruh oleh lingkungan dan lain sebagainya. Begitu juga banyak dan sedikit, benar dan salah pun seperti itu. Sementara dalam agama itu tidak ada hal itu. Jadi mari kita sama-sama berdakwah, siapapun, untuk seluruh khalifah-khalifah tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Satariyah, tarekat Sadiliyah atau Qadiriyah. Marilah kita sama-sama berdakwah. Untuk apa? Memperbaiki spiritual umat, ya, untuk mengenalkan umat pada Tuhan. Demikian juga orang Kristen, mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama berdakwah. Untuk orang kejawen, ayolah kita berdakwah, kita kenalkan umat ini dengan Tuhan. Karena ketika itu terjadi, saya yakin ya, setiap agama itu mengajarkan rahmatan lil alamin, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan cinta kasih, itu agama. Jadi nantinya tidak akan ada lagi kerakusan, misalnya seperti kasus yang terjadi di Tangerang ini ya, tentang pagar laut. Masa iya laut itu kemudian dipagari sedemikian luas, dan itu untuk kepentingan beberapa gelintir orang saja. Itu kan miris. Nah, itu karena apa? Karena orang tidak tahu Tuhan, orang tidak kenal Tuhan. Mengapa? Karena orang ketika kenal Tuhan, ia tidak akan seperti itu. Ia akan berderma, kasih sayang, memberi, bukan menerima ya. Dalam Islam itu kan diajarkan tangan di atas, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Pemberi itu lebih baik daripada penerima. Itu pun menerima ya. Dan sekarang ini merampok, mencuri dan lain sebagainya. Itu tidak akan berlaku lagi ketika orang benar-benar menjalankan agamanya dengan benar, benar-benar kenal dengan agama, dan pokoknya orang itu beragama dengan yang sesungguhnya. Dan perlu diketahui bahwa awal mula orang beragama adalah saat ia kenal Tuhan. Jadi ini tentang itu tadi ya, menjembatani perbedaan untuk menuju Indonesia menjadi pusat spiritual dunia, untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat tasawuf dunia. Dan ini sudah kita mulai sejak 3 tahun yang lalu. Kita membuat surau, pastinya atas instruksi dari Tuan Guru kami. Banyak surau di Jawa Tengah ini, ada di Kudus, ada di Jepara, kemudian ada di Purbalingga, di Boyolali, di Tegal, semua dalam proses pembangunan. Kemudian di Jawa Timur juga banyak tempat, di Jawa Barat banyak, ada di Sumedang, ada di Garut, ada di Tangerang, kemudian ada lagi di mana ada di Bandung, semua dalam proses pembangunan. Itu untuk apa? Itu tadi, untuk menciptakan ruang untuk diskusi antar umat, untuk mencerdaskan lah ya, untuk berbagi, kemudian untuk menyalurkan ubudiyah. Makanya siapapun yang mempunyai visi misi yang sama dengan kami, ayolah kita berpegang tangan, bersatu, tidak peduli itu dari agama apapun, merek agama apapun, kepercayaan apapun, dari mazhab manapun. Pokoknya di sini kita terbuka untuk apa? Itu satu tadi itu ya, mewujudkan Indonesia menjadi pusat
spiritual dunia. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.